Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat kita bisa istiqamah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mensyukuri nikmat ini juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi iman kepada Allah niku kata hikmah, kata manfaate. Apa hikmah manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hati menjadi tenang. Jadi kita diparingi hati mana ingkang tenang ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok saged? Karena agama ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wonten kisah mungkin pernah kita bahas, tapi kita ingat kembali. Ada seorang keluarga yang sangat miskin sekali. Wonten gadah, kate mangane pas-pasan. Pada waktu malam niku badhe dahar mau makan. Anaknya kurang lebih 4 atau 5 ngoten. Daharipun niku cekap cukup buat satu keluarga niku malam itu tok. Nggih. Badhe maem, nggih badhe dahar, ternyata wonten tiyang ketuk-ketuk pintu. Ya, akhirnya disuruh buka oleh suaminya. Ternyata di situ wonten tiyang ingkang luwe pisan kelaparan, nggih enggak ada anak kecil-kecil, punya anak kecil-kecil yang juga kelaparan. Akhirnya si istri bilang ke suaminya, bagaimana ini? Padahal piyambake kelaparan. Tapi karena keluarga suami dan istrinya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sama suaminya sudah kasihkan aja. Loh, kita gimana nanti? Kita apa kata Allah nanti? Dikasihkanlah kepada orang yang ketuk pintu yang lebih miskin lagi, yang juga kelaparan. Akhirnya sudah dikasihkan, berlalu mulai menjelang malam, putranipun, anak-anaknya pun kelaparan, nangis. Aduh ya apa ini anak kita nangis, kita belum makan nih. Anak kita nangis, kita belum makan juga ini. Ya baiklah, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pergi ke masjid, ya, pergi ke masjid ya dekat dengan rumahnya. Dia tahajud, sholat tahajud, berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan, ya Allah saya belum makan begini-begini dan sebagainya. Ya. Di waktu yang sama juga ada seorang raja yang hatinya tidak tenang, yang hatinya gelisah, dan dia mau bertobat, berjanji bertobat seminggu lagi katakanlah. Ya. Dan dia berjanji bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kegelisahan itu dia mau keluar dengan membawa sekantong emas, keping emas, bermaksud untuk disedekahkan, dan juga dia membawa makanan. Ya. Akhirnya dia menunggangi kuda, dan kuda ini mboten disetir nang di terserah kuda ini. Di mana kuda ini berhenti minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kuda ini kepada orang yang membutuhkan. Jadi kuda ini boten dipacu atau itu enggak dijarne, boten disetir, melaku dewe. Ayo kate mandek yang di kuda ini.
Ternyata kuda itu berhenti di masjid tempat orang minta kepada Allah tadi nih, orang miskin tadi nih. Kenapa? Heran ya, kenapa kuda ini berhenti di sini? Akhirnya dengan malam gelap gulita, ya, kan waktu itu kebetulan tidak ada penerangan, ya, belum ada listrik, ya. Akhirnya dia turun masuk ke dalam masjid dengan membawa makanan dan sekantong emas itu tadi, melihat ada orang yang berdoa kepada Allah, ya, kelaparan, ya, kemiskinan dan sebagainya, mengadu kepada Allah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang kunci orang beriman ketika ada suatu masalah atau ujian, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Akhirnya kepanggil nih, ditangleti, ditanyai apa kebutuhannya, apa keperluannya, diceritakan bahwasanya dia malam ini belum makan, kelaparan dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah diparingi oleh raja itu dengan makanan dan keping emas, dan sangat bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga raja itu memberikan harapan, wahai fulan, andai kata engkau ada kebutuhan lagi, datanglah ke istanaku, akan saya beri sesuatu. Nyaman kata nggih. Datanglah ke istanaku, ya, dan akan saya berikan apa kebutuhan. Masya Allah. Kita seneng lek ngoten nggih. Nanti mau dereng di tangleti ngoten niku. Mau dereng nggih berapa ya no. Lek dikelui tiang kan sering ya dengan iki. Minta ini, minta itu. Kita ya seneng, normalnya wonten jenderal bintang 7, kalau ada keperluan hubungi saya. Tapi wonten jenderal bintang 7. Puyar dari itu. Bintang 7 kan puyar. Jadi wonten. Apa kata jawaban si miskin tadi? Walaupun ditawari oleh raja sesuatu ini dan itu dan lain sebagainya, seneng asli nih. Tapi apa yang dia sampaikan orang yang beriman tadi, dia mengatakan begini, wahai raja, andai kata saya punya hajat, andai kata saya memerlukan sesuatu, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi, kalau tak nyuwun Allah, apa hajat kula, apa keperluan kula? Kata si miskin tadi. Ya memang para sahabat itu begitu, walaupun sandalnya putus, mintanya kepada Allah. Ya Allah, saya minta sandal. Ya. Walaupun tidak mungkin dari langit belum sandal, enggak. Tapi ada perantara, kita punya uang bisa beli, ada toko terdekat dan lain sebagainya. Ya. Jadi wahai raja, andai kata saya punya hajat, punya kepentingan, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi ngoten. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala kita minta, Allah semakin senang. Ya, jadi niku ya. Jadi ketika seorang yang beriman kepada Allah, hikmahnya adalah diberikan mana, diberikan hati ingkang napa? Ingkang tenang. Ingkang damai. Ya. Dan dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi hidupnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang ingkang beriman itu angsal bimbingan dari Allah. Mau paling kita yakin ihdinas siratal mustaqim. Niku donga asli nipun. Ya Allah, berilah petunjuk saya ke jalan yang lurus. Tunjuki kami ke jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jadi jalan yang engkang diparingi nikmat, yaitu jalan ke surga, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, sanes sing syirik, sanes sing haram. Nah, kita minta petunjuk kepada Allah. Alhamdulillah teng sholat niki, teng majelis ilmu niki, insya Allah salah satu petunjuk dari jalan Allah, dan mudah-mudahan kita masuk surganya Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar. Yang beriman itu diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar. Bukan berarti kita ini menganggap bahwasanya ulama-ulama terdahulu tidak mendapatkan suatu ujian dan cobaan.
Contohnya pun Imam Syafi'i, nggih. Imam Syafi'i itu imam besar dan insya Allah menjadi panutan kita sekalian, nggih. Niku mendapat ujian, nggih, walaupun beliau mengarang banyak kitab-kitabnya, tapi beliau juga menderita sakit. Kenapa sakitnya? Wonten Semarang. Napa Bu? Wasir ambeien. Nggih. Dan ketika duduk itu kadang ambeien keluar darah. Sampai beliau ngeten, ya, ambeien itu sampai 8 tahun kurang lebih. Ya Allah, andai kata ambeien atau wasir saya ini bisa masukkan ke surgamu, bisa bertambah kepadamu, tambahin sampai 14 tahun. Sampai ngoten. Jadi pingin ditambahi sakite supados untuk kurangi apa? Dosa-dosanipun. Padahal ulama terkenal alim edan. Masya Allah. Tapi masih minta kepada Allah apa? Supados diampuni dosa-dosaniku. Jadi ngoten. Kemudian hikmah beriman kepada Allah yang kelima adalah diberi kemudahan hidup. Ya, napa malih kita yakin inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kenikmatan. Segala yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kita agak positif. Wah, anakku loro, berarti aku tiba menjadi ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Mungkin anaknya lebih diharuskan lebih taat kepada Allah, sebatas rajin sholate, loro iki untuk mengurangi dosa-dosanya, dosane kamule ya. Nanti kalau sudah sembuh, rajin sholat, rajin ibadah, rajin mengaji, kata hikmahipun. Kemudian yang keenam, hikmah beriman kepada Allah yaitu mencegah perbuatan syirik. Syirik niku dosa ingkang boten diampuni kalian Allah. Loro gawe jimat, lelu sabuan jimat bisa nggih. Sakit warang, panas, nyolok yang badukun, kan boten aksal. Syirik. Kemudian hikmah yang ketujuh adalah rasa syukur bertambah ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saged nafas, alhamdulillah saged melampah, alhamdulillah saged makan, alhamdulillah saged minum. Semuanya alhamdulillah karena rasa syukur. Rasa nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu sangatlah banyak, kuatah. Rayono saged tekan ngriki, ban mobilnya boten bocor, alhamdulillah lancar. Jadi ngoten. Panjenengan Pak Anton teko bensin Jember, alhamdulillah bane gak bocor, lancar. Bersyukur. Ngoten. Panjenengan keduk kuburan boten. Alhamdulillah lancar. Karena saged adzan, masya Allah, suaranya enak lancar. Baik kalau buat teman suaranya, siapa sing adzan? Kalau begitu mungkin. Jadi rasa syukur kepada Allah itu akan bertambah ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8, ketaatan kepada Allah juga semakin bertambah. Yang terakhir, mendapat kebahagiaan sesungguhnya. Jadi ngoten enak yang beriman itu. Kan wonten cerita nggih terakhir niki panjenengan semerap cucunipun Nabi Muhammad Husain nggih. Jadi masyaallah panggilanipun selain Husain itu Zainal Abidin. Jadi pada suatu waktu beliau niku pernah dicaci maki. Dilelekno, dientek-entekno. Sahabat yang ditune gerak, wantem minta gopo, macam kala begitu. Tapi karena cucunya Nabi ini Husain ini diem, sahabat yang lain juga ikut diem. Akhirnya dia ngomong kata, wahai fulan, andai kata engkau tahu tentang aku, niscaya kamu akan tahu banyak keburukanku. Jadi tidak mentang-mentang cucunya Nabi dilok-ilokne, awakmu gak ero tangi wong soleh. Nah, mboten-mboten. Tapi wahai fulan, andai kata kau tahu banyak tentang aku, niscaya kamu akan lebih banyak mengetahui tentang keburukanku. Lah niki yang beriman, yang soleh lek dilok-ilokno bukan kapi-kapi awake dhewe. Aku iki lho cucune Nabi. Mbok ilok-ilokne koyo ngono. Kualat kan koyo. Mboten asal ngoten. Malah ngomong ngoten, kalau kamu tahu tentang saya, kamu niscaya akan tahu keburukan saya. Jadi semakin merendah. Terus selain itu apa yang dilakukan? Wahai sahabat, tolong kasih orang ini 1000 dirham dan kasih
tahu rumah saya, barangkali dia punya hajat. Masya Allah. Wis diilok-ilok, dia malah dikai duit. Dan perilaku kayak begini itu banyak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Artinya orang yang beriman, hamba yang soleh itu ketika dimarahi, ketika diilok, ketika harga dirinya dijatuhkan, malah dia bersyukur. Langkah no betul? Langkah tapi nyata. Jadi memang berat, apot. Jadi betul. Sami kalian Ibnu Abbas itu termasuk sahabat Nabi. Pada waktu niku beliau niku pakai jubah bagus, mewah lah katakanlah. Kemudian ada orang yang gila-gila nih, kamu itu sahabat Nabi, jubahnya bagus, begini, tidak kayak orang-orang yang lainnya. Gila-gila dia ngoten, dimarahi ngoten niku. Tapi apa jam lepas dia diem. Sudah, ya sudah. Tidak dibalas dengan begini ngoten. Ya ini jubahnya Ibnu Abbas dilepas sendiri oleh beliau, dipakaikan kepada orang yang marah-marah tadi itu, menghina tadi. Akhirnya dia izin, dan akhirnya orang yang marah-marah tadi jadi muridnya Ibnu Abbas. Jadi artinya apa? Kadang penghinaan, cacian, makian, dimarahi orang, itu kadang orang berubah menjadi baik daripada dibalas malah berubah menjadi dendam. Berarti yang dendam itu tidak mari-mari. Ngoten Pak nggih? Tidak mari dilokne balas dilokne. Aku ben tau dilokne mbek iku lho, aku diuru kecek wis budiken maneh hati-hati besok yo tak dongano ya. Ya alhamdulillah dzalik. Nggih. Panci ampun ya tadi, kecuali orang-orang yang beriman. Nggih. Imam Syafi'i dirasani ini dan itu malah sing ngrasani dikai napa? Buah apel. Tuh cek enak ya. Nggih. Masyaallah lah niki semua diperlukan hati yang bersih, hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang selalu imut bahwasanya harga diri itu hanya di hadapan Allah. Penilaian buruk dan baik manusia itu belum tentu baik di hadapan Allah. Jadi kita niku nilai diri kita itu kepada Allah saja, jangan kepada manusia. Kecuali kita dikoreksi, panjenengan salah, sholatnya kurang ngeten lah, kita terima itu bagus lan sae nggih. Insyaallah ngoten. Mugi-mugi majelis penuh dengan barokah. Amin. Nggih. Majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala lan anak keturunan kita, cucu-cucu kita diparingi saleh ingkang dan salihah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأبناء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك